Selamat pagi saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini di mana kita dapat datang ke rumah Tuhan untuk bersekolah minggu di sekolah minggu remaja, pemuda dan umum. Tanggal 20 Juni tahun Tuhan 2021. Oke, sebelum kita masuk dalam pelajaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah pencipta langit dan alam semesta, kami bersyukur pada hari ini di mana kami dikumpulkan untuk bersama-sama belajar firman-Mu dari kitab Wahyu. Ya Tuhan, mohon Engkau berikan kami hikmat melalui Allah Roh Kudus untuk kami mengerti firman-Mu. Terima kasih, ampuni segala dosa dan kesalahan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar dari kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ke-6. Saya memberi judul tema yaitu penderitaan tiada akhir dan sukacita tiada tara. Nah, penderitaan tiada akhir di sini yaitu dari pihak setan atau Lucifer. Dan sukacita tiada tara yaitu dari pihak manusia kita. Walaupun kita telah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, yaitu melalui Tuhan Yesus. Dimana kalau kita percaya dengan Tuhan Yesus, kita mempunyai sukacita tiada tara. Dan dari pihak malaikat, penderitaan mereka tiada akan berakhir. Yaitu di mana malaikat pada waktu dia mulai jatuh dalam dosa, tidak ada kesempatan lagi untuk dia bertobat. Dan disitulah permulaan dari penderitaan dari si setan atau Lucifer. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 12 ayat pertama sampai ke-6, kita mau melihat dulu ya. Siapakah itu Lucifer yang tadi saya singgung? Siapakah itu setan yang saya singgung tadi? Dan Lucifer itu adalah kelompok ya malaikat. Nah, kita akan mulai belajar siapakah itu malaikat. Siapakah malaikat? Malaikat dalam bahasa asli atau bahasa Ibrani yaitu malak atau messenger atau utusan. Jadi malaikat itu dia adalah utusan dari Allah Bapa. Dia sebagai penyampai pesan, penyampai wahyu, ataupun sebagai malaikat perang. Ya, nah kita lihat lagi. Ada beberapa golongan atau kelompok malaikat kalau kita mau pelajari. Ya, dalam Alkitab memang tidak begitu banyak pelajaran tentang malaikat, tetapi kita akan menyinggung sedikit tentang siapakah itu malaikat. Nah, tadi saya sudah katakan malaikat itu adalah messenger. Dia adalah penyampai pesan. Nah, itu adalah tugas dari malaikat. Tetapi malaikat di sini dibagi menjadi dua kelompok besar. Ya, dua kelompok besar tugasnya, tetapi dibagi menjadi 3 regu. Dan malaikat, ya, jumlah mereka tidak dapat dihitung. Bertriliun-triliun. Kalau Anda bisa menghitung bintang di langit dan laut di pasir, nah itulah jumlah malaikat yang tak terhitung. Ya, jadi disitulah mereka mempunyai 2 golongan. Yang pertama, kalau kita mau belajar di sini, yang pertama itu adalah golongan kerubim. Golongan kerubim. Nah, golongan kerubim disebut juga dengan kelompok malaikat perang. Ya, malaikat perang. Nah, kalau kita mau lihat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibraninya ya, ada dikatakan gelar dari Tuhan adalah Yehovah Sebaot. Ya, artinya Tuhan bala tentara surga. Nah, inilah kelompok malaikat itu sendiri. Ya. Jadi Lucifer itu adalah kelompok dari kelompok malaikat perang. Dia diciptakan Tuhan dengan luar biasa.
Dia diciptakan Tuhan dengan sangat indah, sangat megah di antara malaikat-malaikat lainnya. Nah, oleh karena itu, dia juga diberi jabatan sebagai penghulu. Apa itu penghulu? Penghulu itu pemimpin, ya. Pemimpin dari kelompok malaikat. Dia memimpin sepertiga dari kelompok malaikat. Misalnya, contohnya, kalau malaikat jumlahnya ada 9.000, dia memimpin 3.000. Itu contohnya, ya. Jadi sepertiga dari kelompok malaikat dipimpin oleh Lucifer. Akan tetapi karena kesombongan dari Lucifer, makanya dia jatuh dalam dosa. Sehingga kalau kita mau melihat, ya, ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan Lucifer, dia jatuh dalam dosa, dapat kita lihat dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-14 dan juga kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-28. Nah, di situ kita akan melihat bagaimana malaikat-malaikat yang mengikuti Lucifer dan Lucifer sebagai pemimpinnya, dia mau menyamai Tuhan. Aku mau seperti Tuhan, aku mau seperti ini dan ini. Nah, itulah permulaan dari malaikat yang jatuh tentang kesombongan dia. Dia merasa dia paling megah, dia merasa dia paling hebat, makanya dia mau menyamai sang penciptanya. Sedangkan bagaimanapun hebatnya, Lucifer tidak akan menyamai Tuhan. Akibat dari itu, Lucifer dihukum oleh Allah karena dia melawan Allah, dia dilemparkan, ya, ke angkasa sehingga dia menjadi penguasa angkasa. Nah, dunia ini di bawah kekuasaan dia loh. Oleh karena itu, pada waktu Yesus dicobai, dia bilang dia mampu memberikan dunia ini kepada Tuhan Yesus. Dia memang penguasa dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan, sudah jatuh dalam dosa. Nah, dia adalah dedengkotnya. Dia adalah penghulunya yang menguasai dunia ini. Sehingga waktu dia mencobai Tuhan Yesus, dia bilang apa? Kalau engkau menyembahku, dunia ini akan ku berikan kepadamu. Memang punya dia dunia ini. Karena dia berkuasa. Dia dilemparkan di angkasa untuk menjadi penguasa. Nah, kita lihat lagi kelompok malaikat kerubim di sini. Malaikat perang seperti Mikael dan juga tadi Lucifer, dia adalah kelompok malaikat perang, ya. Kalau kita mau baca dari kitab Nabi Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, kita akan tahu malaikat Mikael diutus, ya. Diutus untuk memerangi Lucifer. Ada porsi-porsi tersendiri malaikat yang memang tidak dapat dicampur. Seperti Mikael, ya memang dia tugasnya perang. Dan kita lihat di sini karena apa? Karena ada satu malaikat yang diutus Tuhan untuk menyampaikan wahyu kepada Daniel, dan Lucifer di sini dia ini menghalang-halangi sehingga terjadi fight dengan malaikat yang diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada Daniel. Tetapi, ya, Allah mengirimkan malaikat yang sepadan dengan dia, artinya sepadan dalam hal berperang dengan Lucifer sehingga terjadi peperangan dan Lucifer kalah. Nah, di situ kita lihat arti nama Mikael adalah siapakah yang seperti Allah? Tidak ada. Jawabannya tidak ada. Dan yang kedua, kalau kita melihat di sini adalah malaikat serafim. Serafim, ya. Jadi im itu kalau dalam bahasa Ibrani artinya jamak maskulin. Jadi malaikat itu jamak maskulin. Apa artinya maskulin? Maskulin bukan feminim, ya. Jadi jangan sampai kita ditipu oleh dunia mengatakan malaikat, ya, rupanya seperti bidadari, cantik rupawan. Nanti kalau misalnya kita mati, kita meninggal, bisa mengawini bidadari. Enggak ada. Di sorga tidak ada namanya kehidupan kawin mengawinkan lagi. Makanya jangan sampai kita disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat mengatakan bahwa nanti kita di sorga akan mengawini bidadari. Gak ada. Malaikat itu maskulin, bukan feminim. Ada mimi peri, ada peri segala macam, itu jangan percaya, ya. Itu bohong semuanya. Malaikat maskulin, gagah perkasa. Ya, sehingga kalau kita melihat dalam peristiwa Sodom dan Gomora, ya, malaikat sampai di kota Sodom, dia mau digagahi, dia mau disodomi. Itu kalau misalnya malaikat itu berbentuk
perempuan atau wanita, bagaimana para lelaki di kota Sodom mau menggagahi malaikat. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa malaikat itu maskulin, ya. Jadi malaikat serafim ini bertugas untuk menyampaikan wahyu. Pada waktu Gabriel menyampaikan wahyu kepada Zakaria bahwa istrinya Elizabeth akan mengandung. Nah, itu tugas dari malaikat Gabriel. Arti nama Gabriel adalah El Gibor, Allah yang perkasa. Ya, nah, jadi malaikat Gabriel menyampaikan wahyu atau berita kepada Zakaria. Dapat kita baca dalam Lukas pasal 1 ayat 11 sampai 20. Dan juga malaikat Gabriel menyampaikan wahyu pesan kepada Maria. Lukas 1 ayat 26. Dan kepada Zakaria tadi saya katakan, dan juga kepada Yusuf Matius 1:20, dan kepada Daniel. Itu tugas dari malaikat Gabriel dan bawahannya. Jadi ada porsinya. Kita sebagai manusia juga ada porsinya. Nggak bisa kita mencampuri ya porsi-porsi yang memang bukan sepantasnya untuk kita. Ya, seperti kita mikir, kenapa Tuhan ini tidak adil ya? Ada yang miskin, ada yang kaya. Itu porsi Tuhan yang ngaturnya. Kita nggak berhak memprotes sama Tuhan. Ya, artinya kita lakukan yang terbaik dari diri kita. Kita nggak bisa membilang Tuhan nggak adil segala macam. Itu porsi Tuhan, itu hak Tuhan. Kita nggak bisa mencampuri urusan porsi-porsi yang memang bukan dari porsi kita. Malaikat saja punya porsi, apalagi manusia punya porsinya masing-masing ya, tugasnya masing-masing. Jemaat di gereja juga sama ya. Ada bagiannya dalam penyambut tamu, ada bagiannya dari besuk, ada bagiannya liturgos, ada bagiannya yang lain-lain, ya itu ada bagiannya masing-masing. Jadi inilah. Nah, kita lihat ya, sebelum kita masuk dalam kitab Wahyu, Wahyu itu adalah satu dari antara kitab yang memang sulit untuk ditafsirkan. Ya, bahkan ya teologia reformator kita seperti Yohanes Calvin saja itu tidak menafsirkan kitab Wahyu. Tetapi puji Tuhan ya, kita belajar kitab Wahyu selama kurang lebih beberapa bulan ini. Kita belajar dari kitab Wahyu. Kita mencoba menggali kitab Wahyu dan kita sampaikan sesuai dengan pandangan teologi kita. Ya, jadi kita lihat di sini. Hari ini kita akan belajar penderitaan tiada akhir versus atau kontra dengan sukacita tiada tara. Ya, penderitaan dengan sukacita itu ada kontranya. Tiada akhir dan tiada tara juga kontra, ya. Nah, kita lihat di sini. Penderitaan tiada akhir dimulai dari sisi manusia, dari sisi Lucifernya. Pada saat dia jatuh dalam dosa, nah itulah penderitaan dia. Namun walaupun dia tahu dia menderita, ya, tetapi dia tidak menyerah. Tidak menyerah. Kenapa? Karena dia selalu memprovokasi manusia untuk melawan Allah. Nah, inilah yang dikatakan bahwa penderitaan iblis tidak tara. Karena apa? Karena penderitaannya tidak akhir. Kenapa? Karena dia selalu memprovokasi. Jadi kehidupan dia tuh memprovokasi, benci. Nah, sama kayak kita ya, kalau kita dalam kehidupan kita selalu benci, memprovokasi, ya, mengundang keributan, mengundang cekcok. Nah, itu sebenarnya kita mempunyai penderitaan yang tiada akhir. Nah, jadi kita lihat di sini ya, dia dihukum untuk menjadi penguasa angkasa, dia menderita, dan sampai kesudahan dunia ini, Wahyu 20, setelah itu dia dilemparkan ke dalam danau api, dia juga menderita. Artinya penderitaan dari Lucifer itu tiada akhir. Dan manusia yang tak percaya Yesus sama juga, tiada akhir penderitaan. Nah, dunia ini sudah menderita kita. Apalagi akhir-akhir ini COVID ya, semakin merajalela, semakin bermutasi virusnya.
Sekarang ada virus dari varian deltanya yang begitu menyeramkan ya. Penyebarannya begitu cepat ya, sehingga dunia ini gempar, sepertinya penderitaannya enggak selesai-selesai. Ya memang kalau kamu tidak percaya Tuhan Yesus, bukan hanya penderitaan dalam dunia, nanti penderitaan setelah kamu mati juga menderita. Nah, inilah yang dikatakan penderitaan tiada henti. Jadi kita melihat di sini, inilah yang dialami oleh Lucifer. Sekarang kita mau masuk dalam materi pokok kita, yaitu Wahyu pasal 12 ayat pertama sampai yang ke-6. Kita lihat di sini. Nah, ada simbol-simbol ya, ada 3 simbol itu. Ada 3 karakter, ada 3 simbol atau 3 karakter atau 3 tokoh yang ditonjolkan dalam Wahyu pasal 12 ayat yang pertama. Yang pertama adalah perempuan. Kalau kita melihat siapakah itu perempuan? Perempuan itu melambangkan Israel. Siapa? Melambangkan Israel. Banyak ya kalau kita melihat tafsiran-tafsiran, ada yang mengatakan melambangkan iblis lah, melambangkan ini, melambangkan itu, tokoh-tokoh lain. Tetapi kita lihat di sini kalau kita mau mensinkronkan ya, dalam ayat yang kelima pasal 12 dari kitab Wahyu, kita tahu bahwa ini melambangkan Israel. Dan kalau kita melihat lagi dalam Wahyu pasal 12 ayat pertama juga dikatakan ada angka 12. Itu juga melambangkan 12 dari suku Israel. Nah, kita lihat ya, Israel adalah pusat dunia. Mengapa? Karena barometer keamanan dunia itu dilihat dari negara Israel. Kenapa? Karena Israel ya adalah negara yang kecil di antara 3 benua, benua Afrika, benua Asia, benua Eropa. Tetapi negara ini ya sangat berpengaruh sekali. Akhir-akhir ini kita mendengarkan bahwa Israel dan Palestina mengalami sedikit konflik, perang, ya, di mana Palestina menembakkan ribuan rudal dan juga Israel menembakkan rudal kepada Palestina. Nah, bahkan kita melihat Israel sudah ada terjadi kekacauan di Masjidil Al-Aqsa yang dulu dikatakan Bait Allah Salomo. Nah, sampai dunia mengecam Israel. Seluruh dunia hampir mengecam Israel. Ya. Jadi bahkan ya, kalau kita baca berita, Rusia dan Cina juga mengecam Israel. Bahkan mereka siap perang dengan Israel. Kalian bayangkan ya, kalau coba Rusia dengan Cina itu berperang dengan menyerang Israel, apakah Amerika tinggal diam? Tidak akan. Apakah Inggris tinggal diam? Tak akan. Apakah Jerman tinggal diam? Tidak akan. Akan terjadi perang dunia yang ketiga kalau Israel sampai sempat diserang oleh Rusia dan Cina. Sama-sama punya nuklir. Saya nggak bisa bayangkan ya, kalau terjadi perang, saya nggak bisa bayangkan kalau Rusia dan Cina menyerang Israel, pasti perang dunia dimulai. Nah, ini sebenarnya siapa sih dedengkotnya nih? Siapa yang membuat skenario ini sih? Siapa sutradaranya sih? Si iblis. Kenapa? Misal kalau negara Israel tidak ada, waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, dia mau mendirikan kerajaan 1000 tahun di mana? Sedangkan di kitab Wahyu dikatakan Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di Israel. Kalau nggak ada Israel, maka firman Tuhan tak berlaku. Nah, inilah skenario iblis. Mau mencoba menggagalkan firman Tuhan, mau mencoba menggagalkan apa yang sudah dikatakan dalam kitab Wahyu. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan lebih berkuasa. Israel ya, walaupun negaranya kecil, siap, dan Amerika membela mati-matian Israel.
siapapun pemimpinnya, siapapun presiden dari Amerika tetap membackup Israel. Waktu itu dikatakan Barack Obama, dia lebih ke timur, tetapi kita melihat pun tidak, kebijakannya pun tidak jauh-jauh dari dalam menyokong Israel. Iblis mencoba untuk melenyapkan garis generasi yang menurunkan Mesias. Ya, dari kalau kita melihat dari zaman Esther, di mana Haman mau melenyapkan Israel, tapi Mordekai yang muncul di situ. Itu Tuhan pakai loh, Mordekai. Dan kita melihat waktu Perang Dunia yang kedua, Hitler, pemimpin Nazi, mau membumi hanguskan orang Israel, genosida, dia mau melenyapkan orang Israel, nggak bisa. Karena kalau Israel nggak ada, wahyu tidak akan berlaku. Jadi Tuhan itu melindungi, sampai 1948 negara Israel merdeka. Nah, itu lah ya. Nah, kalau kita melihat di sini kalau kita melihat, dan juga dikatakan di sini Wahyu pasal 12 ayat 2 juga kita lihat di sini itu juga yang dikatakan perempuan melambangkan Israel dalam pusat dunia, dan dikatakan di sini menggambarkan Israel ini menderita karena perbuatan setan, Bangsa-bangsa menyerang Israel dari segala zaman, dari zaman Perjanjian Lama sampai sekarang Israel berserang, dan mereka merindukan Mesias, penyelamat mereka. Padahal mereka tidak tahu bahwa Mesias sudah datang pada waktu itu. Tapi Mesias datang pada tahap pertama bukan sebagai raja, segala raja, tetapi dia datang sebagai manusia, menebus dosa manusia. Nah, itu misi yang pertama Tuhan Yesus. Yang kedua, baru dia datang sebagai raja, segala raja, dan menyelamatkan Israel. Nah, kita melihat di sini bahwa mereka merindukan Mesias dari penjajahan musuh mereka. Israel diserang. Israel menggunakan dunia barat, dunia ataupun negara di dunia ini berusaha menyerang Israel, dan memang akan diserang. Tetapi waktu dia berteriak di manakah Mesias, maka Mesias akan turun. Nah, kita lihat di sini yang tokoh yang kedua, naga atau si ular tua. Siapa? Si iblis itu sendiri, naga atau si ular tua. Dia menggoda manusia, membuat kekacauan dunia dari zaman Kain, Habel sampai zaman sekarang. Dia selalu memprovokasi manusia untuk berbuat dosa. Perang, kasih semakin dingin. Manusia sudah tidak mengasihi manusia lagi, kasih orang semakin dingin. Ada terjadi namanya pembunuhan keluarga, bahkan hubungan saudara. Jadi tujuannya apa? Untuk menghancurkan rencana-rencana yang sudah Tuhan tentukan. Jadi inilah si ular tua. Jadi walaupun generasi Mesias yang mencoba dihancurkan, tetapi Allah lebih berkuasa. Nah, sekarang kita lihat lambang yang ketiga. Anak laki-laki dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 5. Siapakah dia? Melambangkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah sang Mesias datang yang pertama untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tapi iblis coba menggagalkan. Dengan apa? Ingat, waktu Tuhan Yesus mau disalib, ditangkap, Petrus menebas telinga dari pengawal bait suci, mencoba menggagalkan penyaliban Yesus. Nggak bisa. Yesus harus disalib untuk menebus dosa manusia. Itu misi yang pertama, sudah selesai. Dan misi yang kedua yaitu Yesus datang menjadi raja sebagai
Raja segala raja, Tuhan dari segala Tuhan. Dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, disitulah dikatakan kalau kita mau baca dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 6, di situ digambarkan 1260 hari kita konversikan dalam bulan 42 bulan, kita konversikan dengan tahun 3,5 tahun. Artinya ini adalah paruh yang kedua, 3,5 tahun dari 7 tahun masa sengsara di kitab Wahyu. Jadi ini memang sangat rumit kali kalau kita mau pelajari satu persatu. Nggak bisa secara instan, makanya kita harus ikuti pelajaran dalam firman Tuhan ini. Jadi 7 tahun ada dibagi menjadi 2. 3,5 tahun paruh yang pertama, yaitu damai semu, artinya Israel ya didamaikan dengan Palestina, damai semu. Tetapi nanti di tengah-tengah perdamaian itu kita lihat akan terjadi iblis menggagalkan perdamaian itu, sehingga 3,5 tahun itu adalah malapetaka besar. Dan Tuhan akan menimpakan malapetaka demi malapetaka. Dan setelah itu orang Israel terjepit, mereka berteriak, di manakah Mesias? Dan saat itu adalah kedatangan yang kedua kali. Tuhan Yesus bersama orang kudusnya datang menolong Israel dan menjadi raja segala raja, Tuhan dari segala Tuhan, dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Disitulah ya. Nah, inilah kalau kita mau belajar dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. Sekarang di pihak kita, apa di pihak kita? Sukacita tiada tara. Apa sih? Kalau kita dipilih Tuhan, kalau kita menjadi orang yang percaya Tuhan Yesus, itu kita nggak ada andilnya sama sekali. Kita nggak ada andilnya. Tidak ada porsi kita dalam keselamatan. Enggak, manusia nggak bisa selamat kalau tergantung dengan perbuatan baik kita, nggak bisa. Jadi porsinya adalah Tuhan memilih kita sebelum fondasi dunia. Dan kita percaya Yesus itu semata-mata karena anugerah. Jadi kita, kalau orang menjadi percaya Tuhan Yesus, kita akan mengalami apa? Sukacita tiada tara. Kita bersyukur untuk pemilihan. Jadi apa tugas kita sih dalam dunia ini? Kalau kita sudah menikmati sukacita ini, yang pertama, kita menikmati persekutuan kita dengan Allah, yaitu dengan penuh rasa syukur. Apapun yang terjadi, kita bersekutu dengan Tuhan, kita tahu bahwa ini adalah rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan pasti baik untuk kita. Nah, ini artinya kita menikmati persekutuan kita dengan Allah. Apapun yang terjadi, dengan rasa syukur. Mengucap syukurlah senantiasa. Ya, tahan dalam penderitaan. Yang kedua, kita melayani Allah dengan rendah hati. Artinya kita ini bukan siapa-siapa. Kita sadar kita nggak bisa apa-apa tanpa bantuan Tuhan. Kita layani Tuhan dengan rendah hati. Nah, inilah yang dikatakan penderitaan tiada akhir dari pihak iblis dan sukacita tiada tara dari pihak manusia. Kita bersyukur untuk pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Minta Tuhan nolong kita untuk kita mengerti firman Tuhan, untuk kita memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini, pada pagi hari ini, di mana Engkau sudah memimpin kami untuk kami mengerti sedikit demi sedikit firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami, manusia lemah ini, manusia yang tak berdaya ini, untuk kami hidup dengan penuh sukacita, menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dan kami mau melayani Engkau dengan kerendahan hati, bahwa kami sadar kami ini bukan siapa-siapa kalau bukan Tuhan yang memimpin kami. Ya Tuhan, tolong kami untuk kami dapat bersyukur untuk hal-hal yang Engkau berikan kepada kami. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan dalam kehidupan, mengalami problema dalam kehidupan. Ya Tuhan, kami tahu bahwa di saat kami percaya Tuhan Yesus, kami adalah
orang yang paling berbahagia. Ajari kami ya Tuhan untuk kami dapat bersyukur senantiasa kepadamu. Kami serahkan semua ini, ampuni segala dosa kesalahan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.